out of here now. You ain't. Di awal film, kita diperkenalkan dengan dua agen terbaik CIA, Emily dan Matthew, yang sedang bersiap menjalankan misi rahasia. Misi mereka adalah mencuri sebuah perangkat paling berbahaya bernama kunci utama dari kediaman bos mafia Rusia bernama Balthazar Gore. Dari markas besar, pimpinan CIA bernama Chucky memantau mereka dari jarak jauh, memberikan arahan secara langsung. Focus up, you two. Here we go. Balthazar Gore, former KGB. This may be his kid's birthday party, but do not take him lightly. Perlu diketahui, kunci utama adalah perangkat elektronik canggih yang dapat mengendalikan sistem kelistrikan, bendungan, hingga reaktor nuklir di seluruh dunia. Saat ini, Gore sedang mengadakan pesta ulang tahun anaknya yang menjadi kesempatan emas bagi Emily dan Matthew untuk menyusup ke dalam. Mereka menyamar sebagai tamu undangan yang tidak bisa hadir dan menggantikan perannya di pesta tersebut. Saat berbaur di tengah kemeriahan pesta, Emily dengan tenang mendekati Balthazar Gore. Ia menjabat tangan sang bos mafia dengan senyuman penuh percaya diri. Namun, di balik sikap ramahnya, Emily memanfaatkan momen ini untuk merekam sidik jari dan suara Gore yang diperlukan untuk membuka akses ke ruang penyimpanan. Now the safe. Upstairs, Gore's office. Berkat data yang telah dikumpulkan, mereka berhasil membuka ruang penyimpanan dan mengambil perangkat tersebut dengan sangat mudah. Namun, rencana mereka terganggu ketika alarm berbunyi. Pertempuran sengit pun terjadi antara Emily dan Matthew melawan para penjaga. Setelah berhasil menghabisi para penjaga, mereka bergegas pergi meninggalkan lokasi menuju ke titik penjemputan. Di lokasi penjemputan, mereka bertemu Baron, mantan pacar Emily. Keberadaan Baron menimbulkan ketegangan, terutama bagi Baron yang merasa situasi menjadi canggung. Meski begitu, mereka tetap profesional dan fokus pada misi utama. Dalam perjalanan pulang ke Amerika, Emily mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Ternyata saat ini ia sedang mengandung anak Matthew. Mendengar kabar ini, Matthew pun sangat bahagia. Ia bahkan memesan minuman untuk merayakan kabar gembira tersebut. Namun, suasana berubah tegang ketika Emily merasa mual dan bergegas menuju ke toilet. Pelayan pesawat memberitahu bahwa toilet rusak yang menimbulkan kecurigaan. Benar saja, pelayan dan beberapa orang di dalam pesawat ternyata berkomplot untuk merebut kunci utama. Kekacauan pun tak terhindarkan. Matt, the bathroom's out of order. We want the key. All right. Let her go.
Salah satu pelayan berusaha menembak Emily, tetapi tembakannya justru mengenai pilot. Pesawat kehilangan kendali, sementara koper berisi kunci utama berhasil direbut oleh musuh. Emily dan Matthew harus berjuang menyelamatkan diri. Di tengah kekacauan, mereka hanya menemukan satu parasut. Matthew memaksa Emily menggunakannya, bersumpah bahwa ia rela mengorbankan dirinya demi Emily dan anak mereka. Namun, Emily bersikeras untuk bekerja sama menyelamatkan mereka berdua. There's only one! You take care of that baby! Setelah berhasil lolos dari maut, Emily dan Matthew memutuskan untuk memalsukan kematian mereka. Mereka akan mulai menjalani kehidupan baru, jauh dari bayang-bayang musuh dan CIA. Matthew mengajak Emily untuk memulai segalanya dari awal, meninggalkan masa lalu mereka yang penuh bahaya. Lima belas tahun kemudian, Matthew dan Emily hidup damai di sebuah kota kecil. Matthew bekerja sebagai pelatih sepak bola di sekolah setempat, sementara Emily menjalani kehidupan sebagai ibu rumah tangga. Mereka memiliki dua anak, Alice, putri sulung mereka yang berusia 14 tahun, dan Leo, si bungsu yang masih ceria dan penuh energi. Playing video games last night after lights out? No. Why not? You guys lie all the time. Excuse me. What you say they lie? Setiap pagi, mereka mengantar anak-anak ke sekolah bersama, menikmati rutinitas keluarga yang tampak sempurna. Namun, hubungan mereka dengan Alice semakin renggang. Di usianya yang mulai remaja, Alice merasa orang tuanya membosankan dan terlalu tertutup. Dalam perjalanan ke sekolah, Emily mencoba memperbaiki hubungan dengan menawarkan waktu bersama malam nanti. Namun, Alice menolak dengan alasan akan belajar kelompok. And we can make mocktails and we could catch up on. I'm studying at Annalise's tonight. Strike two. Setibanya di sekolah, Alice buru-buru pergi tanpa menoleh, meninggalkan orang tuanya. Berbeda dengan Alice, Leo sangat akrab dengan Matthew dan Emily. Ia dengan ceria berpamitan sebelum masuk ke kelasnya. Namun saat hendak pergi, Emily dan Matthew melihat Alice bergandengan tangan dengan seorang teman pria. He's with that boy again? Where'd you get that? Amazon. Emily terkejut. Menurutnya, Alice masih terlalu muda untuk pacaran. Ketegangan meningkat ketika tiba-tiba Alice menghubungi mereka lewat telepon dengan nada marah. Ia mengetahui bahwa orang tuanya diam-diam memata-matai dirinya. You gotta answer. Hey, honey. Mom, did you forget Are those something? binoculars? Yo, your mama was creepy. Seriously. I'll be home after I'm done studying it. Tidak ingin memperpanjang masalah, Matthew dan Emily memutuskan untuk pulang, meski hati mereka masih dipenuhi kekhawatiran. Really? Get a life? This is my life. Malam harinya, Emily terganggu oleh notifikasi pesan WhatsApp yang muncul di laptop Alice, yang ternyata masih tersambung. Dengan rasa penasaran, ia membuka laptop itu dan menemukan percakapan yang mengungkapkan bahwa Alice tidak belajar kelompok, melainkan pergi ke sebuah klub malam. Ah, there you go. That's what you get. You shouldn't be snooping. Well, you know, chemical apocalypse. Chemical apocalypse. Terkejut dan khawatir, Matthew dan Emily segera melacak lokasi Alice menggunakan GPS ponselnya dan bergegas pergi untuk menjemputnya. You kidding me? Piedmont. She should have turned the location services on. It's a club. A club? Yes. Saat ini mereka telah tiba di klub malam tersebut.
di mana suasana penuh dengan lampu berwarna-warni dan musik keras. Dengan cepat, mereka mencari Alice di antara keramaian. Di lantai atas, Emily melihat Alice sedang duduk bersama pacarnya, teman-temannya, dan beberapa orang dewasa. She's up there. Emily dan Matthew langsung menghampiri Alice dan mengajaknya untuk pulang. Namun seorang pemuda di sana mulai mengejek mereka, memanggil mereka boomer dengan nada menghina. Is the cable broken? Is that why you boomers are out this late? Boomers. Yes, Karen. Boomers. Meskipun awalnya mereka mencoba mengabaikan, pemuda tersebut semakin berani hingga Emily dan Matthew terpaksa bertindak. Pertengkaran pun terjadi, dan Emily menunjukkan keterampilan bela dirinya yang selama ini tersembunyi. Not so fast. Sebelum meninggalkan tempat itu, Matthew mengambil ponsel salah satu orang yang merekam kejadian tersebut, memastikan identitas mereka tetap tersembunyi. Di perjalanan pulang, suasana di dalam mobil sangat tegang. Matthew dan Emily mencoba menasihati Alice, tetapi Alice hanya diam dan akhirnya bertanya dengan ketus bagaimana mereka bisa mengetahui keberadaannya. Matthew menjawab dengan jujur bahwa Emily membaca pesan di laptopnya. Mendengar hal itu, Alice marah besar karena merasa privasinya dilanggar. Ia berteriak bahwa orang tuanya tidak seharusnya memata-matai hidupnya. You broke into my laptop and you read my text? Your tech grounded in our house. This is why I'm getting my GED. Sesampainya di rumah, Emily masuk ke kamarnya dengan pikiran yang kalut. Namun, ia menyadari sesuatu yang tidak terduga. Perkelahian di klub malam tadi membangkitkan kembali adrenalin yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia merindukan sensasi menjalani kehidupan seperti dulu. Emily mengungkapkan perasaannya kepada Matthew. Alih-alih menentangnya, Matthew memutuskan untuk mendukung istrinya. Ia mengajaknya berlatih tinju di garasi untuk menyalurkan energi dan hasratnya yang terpendam. Di tengah dentingan sarung tinju yang beradu, mereka seakan kembali menemukan sisi lain dari kehidupan yang pernah mereka tinggalkan. Keesokan harinya, Matthew sedang bersantai di rumah. Tiba-tiba bel rumahnya berbunyi. Ternyata, itu adalah ketua CIA yang membawa kabar mengejutkan. Ketua CIA menunjukkan video aksi brutal Matthew dan Emily di klub malam yang tidak sengaja terekam dan diunggah ke media sosial. Video ini mengindikasikan bahwa ada pihak lain yang juga mengetahui keberadaan mereka. Sang ketua menyarankan agar mereka segera pindah karena musuh pasti akan segera datang. Your enemies are not going to be far behind. Emily menanggapinya dengan santai. Ia mengatakan bahwa mereka sudah tidak memiliki musuh. Namun, ketua CIA mengungkapkan bahwa saat kecelakaan pesawat di masa lalu, kunci utama tidak ditemukan. Karena Matthew dan Emily masih hidup, musuh akan menganggap merekalah yang I menyembunyikannya. have solid intel. He is working with Gore now and they are coming. Ia juga menjelaskan bahwa kecelakaan itu sebenarnya adalah rekayasa dari Baron, mantan pacar Emily, yang telah berkhianat. To get you out of here now, you ain't. Tiba-tiba, serangan dari tentara bayaran menghancurkan keheningan. Matthew dan Emily dengan cepat mengambil senjata, identitas palsu, dan barang penting lainnya. Mereka menggunakan mobil pengalihan untuk mengecoh musuh dan melarikan diri dengan mobil lain. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Matthew dan Emily memanfaatkan jalanan sempit untuk meloloskan diri.
Di tengah pelarian, Emily bertanya bagaimana mereka bisa meyakinkan musuh bahwa mereka tidak memiliki kunci utama. Matthew akhirnya mengaku bahwa ia sebenarnya telah menyembunyikannya di tempat yang aman, rumah ibunya. Mother's house? Our house is always protected. Yeah, that's because so many people want to. Selama pengejaran, Emily berhasil membuat salah satu mobil musuh terjebak, menyisakan satu mobil yang terus mengejar mereka. Matthew menciptakan distraksi dengan menggunakan botol soda dan permen, memberikan mereka celah untuk kabur. Setelah lolos, mereka segera menjemput anak-anak mereka, Alice dan Leo, dan bergegas menuju bandara untuk terbang ke Inggris, tempat kunci utama disembunyikan. Mom, why are we going to Go visit your grandmother. I lied about going to a club and got grounded, and you had Let's get through TSA first, okay? Di bandara, keluarga mereka menjalani pemeriksaan identitas tanpa masalah. Thank you, Mrs. Baker. Thank you. Namun, di sisi lain, Baron dan pasukannya tiba di bandara yang sama, mencari Matthew dan Emily. Baron memeriksa rekaman CCTV dan menemukan bahwa mereka baru saja tiba di Inggris. No need to editorialize. Officer, thank you. We'll need a full CCTV sweep of the airport. Sementara itu, Emily menyadari bahwa bus yang mereka tumpangi terjebak macet. Matthew mengambil inisiatif mencuri mobil untuk melanjutkan perjalanan. This is our rental car? Malam harinya, Matthew menyadari bahwa musuh mungkin melacak mereka melalui jaringan ponsel. Ia meminta Alice dan Leo menyerahkan ponsel mereka. Emily dengan cepat mematikan ponsel dan mematahkan kartu SIM untuk memastikan mereka tidak terlacak. Saat mereka berhenti di pom bensin untuk mengisi bahan bakar, Leo dan Alice meminta waktu untuk makan. Di tengah diskusi tentang langkah berikutnya, Matthew mengungkapkan rencananya untuk menyerahkan kunci utama kepada pemerintah agar mereka bisa hidup tenang. Namun, serangan dari tentara bayaran kembali terjadi. Matthew dan Emily melawan mereka dengan keterampilan bertarung mereka yang terasah. Sementara Leo dan Alice mulai mempertanyakan identitas orang tua mereka. Setelah berhasil mengalahkan pasukan mafia Rusia, mereka segera melanjutkan perjalanan ke rumah ibu Emily. Namun, beberapa saat kemudian, tak disangka mereka harus bertemu dengan Baron dan pasukannya. Menyadari hal itu, dengan cepat Emily dan Matthew pun melakukan hal ini. Setelah lolos dari kepungan Baron dan pasukannya, Matthew mulai mengetahui bahwa gimbot milik Leo dapat terhubung internet. Dengan cepat, ia pun langsung memintanya dan melemparkannya agar tidak ada lagi yang bisa melacak keberadaan mereka. Alice yang penasaran dengan apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, ia pun terus minta penjelasan orang tuanya. Akhirnya Matthew dan Emily memberikan penjelasan siapa sosok mereka sebenarnya. Setelah mendengarkan penjelasan dari orang tuanya,
Alice dan Leo mulai mengerti kenapa orang tuanya begitu terampil dalam menggunakan senjata dan bertarung. Setibanya di rumah nenek, mereka sangat terkejut ketika mendengar suara tembakan. Why would you ever want to leave here? Ternyata itu adalah ulah si nenek, yang mana ia adalah mantan agen legendaris bernama M. Isaac. Setelah menyadari siapa mereka, nenek menyapa cucunya dengan hangat. Only you do remember your home. It's a joke. Sweat monster incoming! Oh, guinea pig! Dalam rumah, mereka bertemu Nigel, suami baru si nenek, yang penuh rasa ingin tahu tentang masa lalu Emily dan Matthew. Not likely. So, is it yes or no? Matt, you're so predictable. God, she must be cool. Di sisi lain, Baron menemukan lokasi mereka di rumah nenek. Ia curiga karena rumah itu adalah kediaman M. Isaac, yang dikenal sebagai agen rahasia legendaris. She's an MI6 girl, wasn't it? Di rumah nenek, Emily dan Matthew meminta izin untuk mengambil kunci utama yang disembunyikan di sebuah gua di ujung halaman. Si nenek merasa kecewa karena dirinya dilibatkan dalam kekacauan ini. Tanpa membuang waktu lagi, Matthew bersama Emily segera pergi ke tempat di mana kunci utama ia simpan. Namun di waktu yang sama, sekelompok tentara bayaran menerobos masuk ke rumah si nenek. Matthew dan Emily yang sudah menemukan dan mengambil kunci utama yang ia sembunyikan, tiba-tiba saja dikagetkan dengan suara bising dari atas goa. Dengan cepat ia pun bergegas kembali ke rumah lewat pintu belakang. Namun suasana berubah mencekam. Si nenek dan Nigel ternyata sudah disandera, dan tentara bayaran telah menguasai rumah. Emily memanggil nama Baron, tetapi di luar dugaan ternyata dalang dari semua ini adalah Chucky, mantan pimpinan CIA yang ternyata masih hidup. Sorry to disappoint you. I kind of hope that I train. Hey, kiddos. Okay, got your tongue? Emily, Matt. Chucky mengungkapkan bahwa kematiannya dulu hanyalah sandiwara untuk memancing Emily dan Matthew. Ia merasa dikhianati oleh CIA setelah mereka menganggapnya mati dan memecatnya. Dalam keputusasaan,nya ia bekerja sama dengan mafia Rusia untuk mencari kunci utama yang dianggap sebagai jalan kembali menuju kekuasaan. Play with this, Chuck. Let it go, man. Di dapur, si nenek berhasil melumpuhkan beberapa tentara bayaran. Emily dan Matthew mulai melakukan perlawanan, tetapi mereka tidak bisa berbuat banyak ketika anak-anak mereka dijadikan sandera. Two will be returned safe and sound. It's okay, baby. Please don't call the authorities. Chucky berhasil kabur membawa kunci utama dan anak-anak mereka. Alice, Leo, we have to track the helicopter. The security cameras. Brilliant. Over here. Beberapa jam kemudian, Matthew dan Emily menemukan petunjuk melalui cincin kesehatan Leo yang terhubung dengan GPS. Mereka melacak keberadaan anak-anak mereka di sebuah galeri seni di London. Tanpa membuang waktu, mereka segera menuju lokasi tersebut, bersiap untuk menyelamatkan anak-anak mereka dan menghadapi Chucky. Tape model.
Setibanya di depan galeri seni, Matthew dan Emily langsung melacak lokasi anak-anak mereka melalui GPS yang terpasang pada cincin Leo. Ketegangan meningkat saat mereka menyadari bahwa ruangan tempat anak-anak disekap berada di lantai paling atas gedung galeri. Sementara itu, di ruang VIP galeri seni, Chucky dengan angkuhnya mempresentasikan kunci utama kepada beberapa miliarder dunia. Ia menjelaskan dengan percaya diri bahwa alat ini tidak hanya mampu melumpuhkan kelistrikan satu kota, tetapi juga memengaruhi infrastruktur global, mengendalikan ekonomi, menjatuhkan pemerintah, dan mengamankan kekuasaan tanpa hambatan. Whenever we want. Sir, we need to see this. Chucky memanfaatkan momen ini untuk menunjukkan kekuatan destruktif dari kunci utama kepada para calon pembeli. $150 million goes through Ivanov. And let me tell you, knowing this guy. Di sisi lain, Baron dan pasukannya saat ini juga berada di lokasi. Ternyata kedatangannya bukan untuk menangkap Emily dan Matthew, melainkan untuk menangkap Chucky karena sudah memperjualbelikan kunci utama yang sangat membahayakan keselamatan dunia. Setelah berhasil menggerebek Chucky, kekacauan pun terjadi. Namun Chucky berhasil melarikan diri dan menghubungi anak buahnya untuk membawa Sandra ke dermaga. Emily dan Matthew yang berusaha mengejar Chucky. Aksinya harus terhenti oleh anak buah bos mafia Rusia. Beruntung si nenek muncul tepat pada waktunya, sehingga membuat anak buah si bos Rusia tidak bisa berkutik. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Dengan cepat Emily dan Matthew mengejar Chucky menggunakan motor dari anak buah si bos Rusia. Namun melihat situasi yang tidak memungkinkan melakukan pengejaran, ia pun kini beralih menggunakan kapal cepat untuk mengejar Chucky. Di tempat lain, Nigel yang tak sengaja melihat anak buah Chucky membawa kunci utama untuk kabur. Ia pun mengumpulkan keberanian dan segera melakukan hal ini. Setelah berhasil mengambil alih sistem kunci utama pada laptop, Nigel diperintahkan oleh si nenek untuk segera menutup bendungan. Namun di tengah kepanikannya, ternyata ia tidak bisa mengoperasikannya dengan baik, sehingga sistem kunci utama menjadi error. Di tengah rasa panik dan frustasi, ia pun melakukan hal aneh yang ternyata justru berhasil menutup kembali palang bendungan. I'm just one thing at a time. I'm trying. I am trying. Please. Kembali ke Emily dan Matthew yang saat ini sudah berhasil berada di kapal Chucky. Ia mulai menghabisi anak buah Chucky satu persatu dan menyelamatkan anak mereka. I got this. Kini yang tersisa hanyalah Chucky. Matthew bersama Emily mulai menghajar Chucky sampai pingsan. Namun palang bendungan yang semakin dekat membuat Emily dan Matthew memilih untuk meninggalkan Chucky